Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah memulai kegiatan belajar secara online ataupun daring. Dan hari ini Pak Supron akan menyampaikan materi tentang ilmu pengetahuan alam yang materinya adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sub pertama adalah tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia, dan yang akan dijelaskan ada 4 hari ini. Yang pertama, bagaimana itu manusia itu berkembang biak. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi hingga usia lanjut. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan fisik anak laki-laki, dan yang keempat adalah perkembangan fisik anak perempuan. Berikut penjelasannya dari Pak Supron. Yang pertama adalah bagaimana manusia berkembang biak. Manusia berkembang biak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan semacam itu disebut perkembangbiakan secara generatif. Pada peristiwa tersebut terjadi peleburan 2 sel kelamin, yaitu sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Sel sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan sel telur oleh ovarium. Proses peleburan 2 sel kelamin yang demikian disebut pembuahan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ibu, tepatnya pada bagian saluran telur. Setelah terjadi pembuahan, pertumbuhan dan perkembangan manusia segera dimulai. Kedua proses tersebut dapat berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama terjadi di dalam rahim ibu sebelum lahir, dan tahap kedua terjadi di luar rahim ibu setelah lahir. Dan kemudian yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia dari masa bayi hingga usia lanjut. Pertama, masa balita. Pada awal masa kelahiran, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan berlangsung cepat selama beberapa tahun pertama. Pada usia 6 bulan, bayi akan mulai belajar duduk. Pada usia 9 sampai 12 bulan, bayi dapat merangkak dan berdiri sendiri dengan atau tanpa bantuan. Pada usia 18 bulan, bayi sudah dapat berjalan tanpa dibantu, memanjat menggunakan tangan, dan mengetahui sedikitnya 6 kata. Pertumbuhan bayi akan terus berjalan hingga usia 5 tahun untuk terus memaksimalkan fungsi organ-organ tubuh. Yang kedua, pada masa anak-anak. Setelah mencapai usia 5 tahun, pertumbuhan manusia terus berlanjut. Pertumbuhan manusia pada usia 5 tahun hingga 10 tahun dikenal sebagai masa kanak-kanak. Yang ketiga adalah masa remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, manusia mengalami masa remaja. Pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, manusia mengalami masa pubertas. Pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Masa pubertas pada anak perempuan berlangsung antara usia 9 sampai dengan 13 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki antara usia 10 sampai 14 tahun. Pada masa tersebut, anak perempuan dan anak laki-laki mengalami perubahan fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka dapat berkembang biak. Pada masa tersebut, pertumbuhan akan terus berlangsung hingga mencapai usia 20 tahun. Kemudian yang keempat adalah masa dewasa dan tua. Akhir masa remaja adalah masa dewasa.
Pada masa dewasa, pertumbuhan tinggi badan sudah sempurna. Setelah itu, usia manusia terus bertambah hingga mencapai masa tua. Masa tua merupakan masa berakhir dari perkembangan manusia. Pada masa tua, kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan. Pada masa tersebut, seorang perempuan akan mengalami menopause atau menstruasi berhenti, yang menyebabkan perempuan tersebut tidak dapat melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan fisik anak laki-laki. Masa pubertas pada anak laki-laki ditandai dengan adanya perubahan utama primer dan perubahan fisik sekunder. Perubahan primer terjadi dalam tubuh sehingga ciri-ciri tidak tampak pada tubuh. Sebaliknya, perubahan sekunder terjadi pada tubuh bagian luar dan ciri-cirinya dapat diamati. Perubahan primer bisa diikuti oleh perubahan sekunder. Perubahan sekunder meliputi perubahan fisik antara lain sebagai berikut. Jerawat mulai muncul, jakun mulai tampak dan suara membesar. Jakun adalah tulang yang menonjol di tengah-tengah leher. Kemudian kumis dan janggut mulai tumbuh. Dada akan kelihatan lebih bidang. Rambut di ketiak dan di kemaluan mulai tumbuh. Organ alat kelamin mulai membesar. Kemudian yang keempat, perkembangan fisik anak perempuan. Masa pubertas pada anak perempuan juga ditandai dengan perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer dimulai dengan diproduksinya sel telur, sel kelamin betina oleh alat kelamin perempuan yang disebut indung telur. Menstruasi yang pertama kali biasanya terjadi pada usia 9-13 tahun. Peristiwa tersebut berlangsung selama 3-7 hari dan terjadi satu kali setiap 28-31 hari. Masa pubertas juga ditandai dengan perubahan fisik antara lain sebagai berikut. Jerawat mulai muncul, payudara mulai tumbuh, pinggul mulai melebar, rambut di ketiak dan di kemaluan mulai tumbuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, hari ini kita sudah belajar ilmu pengetahuan alam. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan makhluk hidup yang pelajarannya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama adalah tentang bagaimana manusia itu berkembang biak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana manusia pertumbuhan dan perkembangan mulai dari usia bayi sampai dengan usia lanjut. Kemudian yang ketiga adalah mengenai perkembangan fisik anak laki-laki, dan yang keempat perkembangan fisik anak perempuan. Terima kasih hari ini sudah mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan materinya bisa dimengerti, bisa dipahami, dan semuanya jelas. Demikian materi dari Pak Sukron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.